Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat di masjid yang terbaik, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat yang telah diterima Islam untuk Allah dengan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini guna kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan daripada apa yang sholat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan pengumuman dan ucapan terima kasih atas sifat dan sedekah seluruh jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, luaskan rezekinya, dilancarkan usahanya. Adapun kami menerima kami sebagai pengurus masjid Al-Toba menerima dari keluarga besar dari Usman atas wakaf, yaitu berupa 1 buah kipas angin dan 2 buah amal sajadah dan 1 buah mic tulis mikrofon untuk diwakafkan untuk masjid, dan untuk infak dari donatur dari Ibu Haja Purwati Pariji sebesar Rp500. 500.000. Alhamdulillah. Dan untuk wakaf 1 buah pompa air dari saudara kita Yanto dari Lorong Sepuhu. Semoga infak yang diberikan kepada Masjid Al-Toba diluaskan rezekinya, dilancarkan usahanya, bagi yang sakit segera disembuhkan dan dikabulkan segala hajatnya dan dilimpahkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan dari keluarga besar dari Usman untuk mengirim Al-Fatihah khusus kepada almarhum yang tertera di bawah ini, dan mohonkan kepada Ustaz Abdul untuk menghadiahkan. Terima kasih. Selanjutnya sudah saya mengucapkan petugas sholat Jumat pada hari ini tanggal 19 Februari 1446 Hijriah bersama dengan tanggal 18 April 2022 Miladiah. Adapun kepentingan sholat Bukhari dan wajib akan dibacakan oleh Prof. Saudara kami Bapak PPA, dan masyarakat akan disampaikan oleh saudara kami Menteri PPA. Dan untuk hadis dan imam pada hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Saifuddin Israeli. Alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Adapun pelaksanaan sholat Jumat akan kita laksanakan tepat jam 12:03 menit. Demi kehusuan dikhawatir pada ibadah kepada jamaah yang membawa adil dan saudara, dan bagi bagi anak-anak diharapkan dia karena dia membersihkan kalau bercanda di dalam masjid ini. Demikianlah kesempatan yang kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khotibah akan menyampaikan kewajibannya dan kewajiban. Sehubungan dengan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya jika kalian berkata-kata satu dengan yang lainnya, baik itu suatu teguran, nasihat, akan menyuruh kita diam, sedangkan khatib sedang menyampaikan kewajibannya, maka yang berkata-kata itulah pahalanya akan sia-sia. Oleh karena itu, baiknya kita diam, kita dengarkan dengan hati yang menerima, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas, agar kita semua mendapatkan pahala berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil maqamin radhiyallahu ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman sekiyakin dan kami cintai karena Allah. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah, atas rahmat dan nikmatnya kita kembali dapat bertemu dan berkumpul di Masjid At-Taubah ini dalam keadaan Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, menganugerahkan keistiqomahan dalam akidah dan syariat. Mudah-mudahan seluruh karunia rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dapat kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya memberikan tambahan keridhaan dalam hidup dan kehidupan, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Salam dan salam bagi teladan kita besar Muhammad SAW, sosok figur pemimpin terbaik pilihan Allah, khatam nabiyyin, penutup dari segala nabi. Semoga tercurah juga salam kepada para sahabat, zuriat segera pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini pula khatib yang doain dan fakir ini menasihati secara pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena tidak ada satupun jalan yang paling baik, bekal yang paling baik dan terbaik di sisi Allah kecuali bekal iman dan takwa. Semoga Allah mengangkat derajat kita di tempat yang mulia di sisinya karena nilai-nilai takwa. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin, seiman sekiyakin yang kami cintai karena Allah. Judul khutbah kita pada siang hari ini tentang memaknai kalimat minal aidin wal faizin. Sekarang kita masih berada di bulan Syawal, bulan silaturahim. Yang sangat dianjurkan adalah untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man Ramadan, Jumat mau sita min Syawal, karena sudah kata Nabi. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan nilainya berpuasa setahun penuh. Dan tidak itu saja, bulan Syawal adalah bulan silaturahim. Bulan silaturahim adalah bulan di mana kita menjaga silaturahim kita yang sudah kita pupuk selama ini. Karena yang paling berat itu, saudaraku sekalian, bukan memperluas persahabatan, bukan mencari keluarga, mencari sahabat. Yang tapi yang berat adalah menguatkan, menjaga persahabatan kekeluargaan. Itu yang jauh lebih sulit. Banyak orang yang mencari sahabat tapi sulit mempertahankan persahabatan. Banyak orang yang memperluas keluarga tapi sulit untuk menguatkan, mempererat hubungan keluarga lebih erat lagi. Seluruh kaum muslimin dalam Islam, silaturahim memegang peran yang sangat penting sekali. Karena banyak orang yang sholatnya sudah rajin, puasanya sebulan penuh, sayang dalam masalah hubungan dengan manusia banyak yang terputus. Bukankah orang yang masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kebaikannya kepada Allah saja, harus komplit dan lengkap. Dikatakan orang itu dapat masuk surganya Allah karena baik hubungannya kepada Allah dan baik pula hubungannya kepada sesama manusia. Kalau tidak adil, kalau tidak, kalau tidak selalu dan sejalan, maka berapa banyak orang yang dengan sholatnya ternyata tidak dapat memasukkan dalam surga karena ada sangkut paut mengenai masalah hubungan dengan sesama manusia. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, oleh Nabi SAW, man Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman ikhlas karena Allah,
maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa kita dengan Allah. Sebulan penuh kita berpuasa, sebulan penuh juga kita melaksanakan tarawih, bahkan sebulan penuh juga kita tadarus Al-Quran. Ada yang khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali di dalam tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan itu dengan bersedekah, berinfak, zakat fitrah, bahkan disebutkan dengan amal yang lain. Dan semua itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Dan semua itu pula tidak akan dapat menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Maka di bulan Syawal ini, di samping kita mohon ampun kepada Allah, bergembiralah kita dengan ampun yang diberikan oleh Allah karena amal soleh yang Allah ridho kepada kita. Jangan sampai kita melupakan permohonan maaf kita di antara sesama manusia. Maka kalimat minal aidin wal faizin yang kami uraikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini, yang selama ini diartikan oleh kebanyakan manusia, mohon maaf lahir dan batin, ternyata keliru bahkan salah. Kalimat minal aidin wal faizin karena dirangkai dengan mohon maaf lahir dan batin, sehingga kebanyakan manusia mengartikan itulah artinya. Padahal itu bukan makna yang sebenarnya. Sebuah rangkaian yang berbeda, tapi bukan berarti rangkaian yang pertama, kalimat yang pertama merupakan arti kalimat yang kedua. Kalimat minal aidin wal faizin itu diucapkan oleh para sahabat di dalam tarikh sejarah ketika perang Badar besarnya. Di saat kafir Quraisy menggempur umat Islam yang memang ketika itu jumlah tidak seimbang. Pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang menyerang umat Islam di perang Badar, itu jumlahnya lebih kurang cuma 313 orang. Secara logika, secara akal tidak akan mungkin umat Islam menang. Tapi biiznillah, walau atas izin dan kuasa Allah, umat Islam memenangkan perang Badar atas pertolongan dan izin Allah. Maka ketika umat Islam menang, para sahabat berbondong-bondong menyambut kedatangan umat Islam yang menang itu. Sahabat sering menang dalam syuhada dalam perang itu, dalam perang Badar itu dengan ucapan minal aidin wal faizin. Itu asal usul kalimat. Ketika hari raya Idul Fitri, kalimat yang diucapkan oleh Nabi bukan minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi dan para sahabat. Semoga amal kami dan amal kamu diterima oleh Allah. Supaya puasa kami dan puasa kamu diterima oleh Allah. Supaya sholat kami dan sholat kamu diterima oleh Allah. Supaya sedekah kami dan sedekah kamu diterima oleh Allah. Supaya zakat kami dan zakat kamu diterima oleh Allah. Kalimat itu, apakah salah kita mengucapkan minal aidin wal faizin? Tidak salah. Tapi kita harus tahu sejarah dari para ucapan ini. Harusnya disambung kalimat ini. Minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Lalu apa makna sebenarnya minal aidin wal faizin ini? Minal aidin itu berasal dari kata aid. Aid itu kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian. Dulu kita lahir di dunia ini dalam kondisi tidak memiliki dosa, putih bersih seperti kertas. Mau tulis dengan tinta merah, kertas itu akan merah. Mau tulis dengan hijau, kertas itu akan hijau. Putih, bersih, tidak ada dosa. Sehingga perjalanan waktu, kita sudah dewasa, banyak dosa yang berkat di dalam hati kita. Maka di bulan Ramadan, dibersihkanlah dosa itu dengan puasa di bulan Ramadan dan melakukan amalia di bulan Ramadan. Dosa dengan Allah dibersihkan dengan amalia bertobat kepada Allah di bulan Ramadan. Dosa sesama manusia, bersilaturahim, saling maaf, memaafkan. Wal faizin berasal dari kata faza. Faza artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, tepat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 111. Ini jazaitumul fa, ini saya terima saudara. Annahum humul faizun.
Hari ini kata Allah, aku akan balas dengan balasan kebaikan bagi orang-orang yang sabar. Dan mereka itulah faizun, orang-orang yang menang. Artinya minal aidin wal faizin, semoga kamu menjadi orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan menjadi orang-orang yang menang. Kalau kita tidak diampunkan oleh Allah dan tidak saling memaafkan, belum kita termasuk orang yang fitrah dan suci. Kalau kita belum mampu bersabar, kita bukan termasuk orang yang menang. Maka bulan Ramadan itu sebulan penuh kita berpuasa. Bulan Ramadan disebut dengan wahyu sabar, wahyu syahrul sabar, bulan kesabaran. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang sabar. Karena sungguh luar biasa, orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup diungkap pada kesempatan yang terbatas ini, cukup kami simpulkan saja di dalam surah Al-Ra'd ayat 21 diakhiri dengan ayat 24 yang isinya apabila seseorang itu menyambut silaturahim, kemudian ada di dalam dirinya takut ketika nanti perhitungan amalnya berkurang, amal kebaikannya berkurang, dosanya ditambah oleh Allah. Dia takut sekali ketika di hari kiamat nanti saat perhitungan amalnya banyak yang bocor, sholatnya banyak yang rusak, sodakonya banyak yang rusak. Kalau rusak, hukumannya kepada sesama manusia. Lalu orang-orang yang selanjutnya melaksanakan sholat, berimpak baik dalam keadaan sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Lalu mereka wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ulaika lahum min uqbadah, mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Di ayat yang terakhir, di ayat ke-24, ini yang identik dengan orang-orang yang sabar. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Lalu ketika mereka masuk surga bersama keluarga dan orang-orang soleh, maka mereka akan mengucapkan selamat kepada khusus kepada orang-orang yang sabar, ibadah lalu sabar dalam hidup mendapat ujian apapun. Apa kata mereka? Assalamun alaikum bima sabartum bagi waqdah. Selamat atasmu, kesejahteraan atasmu, karena engkau telah banyak menghadapi ujian dalam hidup ini. Ujian menghadapi kehidupan ini, ujian dari manusia, ujian dari bencana, ujian dari bala dan musibah. Selamat atasmu, selamat atas keluargamu, surga tempatmu kembali. Mereka akan berkumpul bersama keluarga mereka. Mereka akan berkumpul bersama leluhur mereka, bersama orang-orang soleh terdahulu, dan akan wazuriyatihim, akan berkumpul bersama keturunan mereka. Kesimpulan yang dapat kita petik dalam khutbah yang singkat ini, bahwasanya kalimat minal aidin wal faizin akan menjadi hasil tersendiri bagi orang-orang beriman ketika dia dapat menjalin hubungan baiknya kepada Allah, terhapuskan dosanya, diterima taubatnya oleh Allah, dan saling memaafkan di antara sesama manusia. Dan saat itu pula dia sabar dalam ujian, yang termasuk orang-orang yang menang. Karena sungguh luar biasa kalimat ini, tapi sangat sulit untuk dapat dilakukan. Karena nanti banyak orang yang kalah, saudara. Siapa orang yang kalah? Ketika mereka menghadap Allah nanti, dia memaparkan, mengungkapkan, menampilkan amal-amal dia di hadapan Allah. Namun sayang, banyak amal-amalan dia yang harus diberikannya kepada orang lain karena dia pernah menzalimi orang lain. La yarjannah qatil rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka bulan ini silakan kita melakukan amal, tapi jangan pernah lupa untuk dapat menjalin hubungan baik
kepada sesama manusia. Hilangkan dendam, jauhkan iri dan dengki. Karena kita di dunia ini sementara saja, terkumpul sesaat saja, dipisahkan oleh waktu dahulu. Suatu saat nanti kita akan mati semua. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, kita sudah kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup ini. Sayang, ketika kita akan masuk surga nanti, banyak yang terhalang karena sangkut paut kita di antara sesama manusia. Semoga Allah membimbing langkah terjadi kita, berikan hidayah kepada kita, rahmat dan ridha kepada kita, sehingga kita dapat melalui titik-titik ini dengan nikmat dan kehidupannya. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورحمه ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم واغفره وارحمه وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالإيمان والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر نفسه وسنفسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المجلس جماعة مسجد التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت رب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.